Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Vera Tulswa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-12 yaitu tentang surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi fazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul dan poin-poin pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Luqman ayat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11. Latar belakang turunnya ayat 11 yaitu para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat 11 turun berkaitan dengan sebuah peristiwa yang terjadi di Madinah. Pada suatu hari Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jumat. Ketika khutbah berlangsung, datanglah sebuah kafilah dagang dari wilayah Syam yang dipimpin oleh Dihya Al-Kalbi. Pada masa itu, kondisi ekonomi masyarakat Madinah cukup sulit sehingga kedatangan barang dagangan sangat dinantikan. Sebagaimana kebiasaan saat itu, kedatangan kafilah diumumkan dengan tabuhan rebana atau suara yang menarik perhatian masyarakat. Mendengar kedatangan kafilah tersebut, banyak jamaah yang berada di masjid keluar untuk melihat dan membeli barang dagangan. Ayat 9 sampai 10 turun sebagai perintah umum kepada kaum mukminin mengenai adab dan kewajiban ketika waktu sholat Jumat telah tiba. Allah memerintahkan kaum muslimin segera memenuhi panggilan sholat Jumat, meninggalkan aktivitas jual beli, memusatkan perhatian kepada ibadah. Setelah sholat selesai, diperbolehkan kembali bekerja dan mencari rezeki. Kemudian, poin-poin pendidikan yang terdapat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai ayat 11 yaitu ada pendidikan prioritas hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu menentukan prioritas. Ketika panggilan Allah datang, maka ibadah didahulukan, kepentingan dunia ditunda, ketaatan menjadi prioritas utama. Dalam kehidupan modern, banyak orang lebih mendahulukan pekerjaan daripada ibadah. Ayat ini mengingatkan bahwa kesuksesan sejati terletak pada keseimbangan dan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pendidikan kedisiplinan beribadah. Perintah segera menuju sholat Jumat mengajarkan disiplin
disiplin waktu, tanggung jawab terhadap kewajiban agama, kepatuhan terhadap aturan Allah. Yang ketiga, ada pendidikan penghormatan terhadap ilmu. Khutbah Jumat adalah sarana pendidikan umat. Dengan menghadiri dan mendengarkan khutbah, seorang muslim memperoleh nasihat keagamaan, pengetahuan Islam, penguatan iman, dan bimbingan moral. Karena itu, meninggalkan khutbah demi kepentingan dunia menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap ilmu. Yang keempat, ada pendidikan keseimbangan dunia dan akhirat. Ayat 9-10 menunjukkan konsep keseimbangan dalam Islam. Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia sepenuhnya, tapi Islam mengajarkan beribadah dengan sungguh-sungguh, menjadikan dunia sebagai sarana menuju akhirat. Yang kelima yaitu pendidikan etos kerja. Ayat 10 memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Hal ini mengajarkan kerja keras, produktivitas, kemandirian, dan tanggung jawab ekonomi. Seorang muslim tidak boleh malas dan hanya bergantung kepada orang lain. Yang keenam yaitu pendidikan tawakal. Ayat 11 menegaskan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini mengajarkan bahwa rezeki berasal dari Allah, usaha harus disertai doa, dan manusia tidak boleh menghalalkan segala cara demi keuntungan. Yang ketujuh, ada pendidikan mengendalikan hawa nafsu. Sebagian orang mudah tergoda oleh keuntungan bisnis, hiburan, popularitas, dan kenikmatan dunia. Ayat ini mengajarkan pengendalian diri agar tidak terjerumus pada sikap yang melalaikan kewajiban agama. Yang ke-8 yaitu pendidikan tanggung jawab sosial. Sholat Jumat merupakan ibadah berjamaah yang mempertemukan umat Islam. Melalui Jumat, umat diajarkan persatuan ukhwah Islamiyah, kepedulian sosial, dan kebersamaan. Yang 9 yaitu pendidikan manajemen ilmu, manajemen waktu. Ayat 10 mengajarkan pembagian waktu yang ideal. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk belajar, dan ada waktu untuk keluarga. Yang 10, yang terakhir yaitu pendidikan nilai keberkahan. Ayat 11 mengajarkan bahwa keberkahan lebih penting daripada keuntungan materi. Keuntungan besar yang diperoleh dengan mengabaikan kewajiban agama tidak akan membawa ketenangan dan keberkahan. Sebaliknya, rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dan penuh ketaatan akan membawa manfaat lebih besar bagi kehidupan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.